Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran secara online. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Insyaallah materi sekarang ini masih nyambung dengan materi sebelumnya. Yaitu terkait peristiwa-peristiwa yang berkaitan di alam akhirat. Pada materi yang lalu sudah disampaikan terkait alam barzah, kemudian hari kebangkitan, kemudian hari pengumpulan di padang mahsyar. Selanjutnya, sekarang adalah setelah itu yaitu ardul a'mal, yaitu diberikannya atau ditampakkannya, disodorkannya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Dan mohon maaf sebelumnya, ini materinya sepertinya agak dipercepat mengingat waktu kita yang sangat sempit. Kalau tidak salah ada 2 pertemuan lagi dengan sekarang, berarti sekarang dan 1 lagi pertemuan. Jadi materinya ini agak dipercepat mengejar materi untuk ujian PAS ya. Oke, baik, materi sekarang itu adalah tentang ardul amal. Silahkan masing-masing bisa membuka modulnya sambil melihat video ini, bisa melihat juga modulnya, bisa sambil menerjemahkan. Ardul amal artinya ditampakkan, diperlihatkan, dipamerkan juga bisa ya secara bebasnya, amal perbuatan. Summa tu'radul a'malu, kemudian akan ditampakkan, diperlihatkan, dipamerkan amal perbuatan. Maksudnya amal perbuatan kita ketika di dunia, fil kitab, di dalam Alkitab, di dalam buku catatan kita ya, buku catatan amal perbuatan manusia ketika di dunia. Wa tashhadu alaina, dan akan menyaksikan atas kita, atas perbuatan kita, al-alsinatu, lisan-lisan kita, wal aidi, dan tangan-tangan, wal arjulu, dan kaki-kaki. Itu terjemahnya. Nah, peristiwa ini, ardul amal ini dijelaskan ya di dalam Al-Quran, surat Al-Insyiqaq ayat 7-12. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Yang artinya, maka adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan penuh kegembiraan. Dan adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakangnya, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Naudzubillahi min dzalik. Itu ayat ini menjelaskan tentang peristiwa ardul amal yang akan terjadi setelah kita berada di padang mahsyar. Selanjutnya, setelah peristiwa ardul amal, ada yang disebut dengan al-mizan. Artinya adalah timbangan. Nanti kita akan menemui peristiwa timbangan, artinya penimbangan amal perbuatan kita ketika di dunia
tentunya bahwa perbuatan kita ini ada yang baik dan ada yang buruk. Nah nanti yang kategorinya baik dan yang kategorinya buruk akan ditimbang. Ya. Yada'ullahu, Allah akan membuat atau Allah akan menancapkan, Allah akan mengadakan, silahkan bebas ya diterjemahkan, al-mizan, timbangan, al-adila, yang adil. Jadi timbangan Allah ini tentunya adalah timbangan yang sangat adil, sebagaimana janji Allah bahwa Allah itu tidak akan mendolimi seorang hamba pun akan perbuatannya itu yang baik dan yang buruk, akan ada perhitungannya dan Allah tidak akan mendoliminya. Maka timbangan ini adalah timbangan yang sangat adil. Ya. Apa fungsi daripada timbangan ini? Liyazina, untuk menimbang, mengukur al-hasanat wasayyiat, perbuatan yang baik kita ketika di dunia, wasayyiat, dan perbuatan yang buruk. Oke, peristiwa timbangan ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ini ada di surat Al-Anbiya ayat 47. Artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat, yang adil pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit pun. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkannya atau mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Oke, di ayat ini jelas akan adanya hari timbangan amal perbuatan kita ketika di dunia. Baik para santri semuanya, materi selanjutnya itu adalah tentang al-haud. Sebelumnya perlu Ustaz beritahukan bahwa perjalanan di akhirat nanti itu yang dimulai dari padang mahsyar itu dan terus ke sana itu adalah perjalanan yang sangat panjang sekali, sampai mencapai surga atau neraka itu adalah perjalanan yang sangat panjang sekali. Maka nanti akan ada kita akan menemui apa yang disebut dengan al-haud. Apa arti daripada al-haud? Al-haud artinya adalah telaga. Oke, baik, Ustaz akan terjemahkan. Likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, haudun, mempunyai telaga. Yashrabu huwa, yang akan nabi itu meminumnya, wa ummatuhu, dan umatnya. Berarti Allah akan membuatkan setiap nabi dan rasul itu telaga, ya, yang akan diminum oleh nabi tersebut dan umatnya. Kan nanti kan setiap umat itu akan mengikuti nabinya masing-masing. Nah, nanti di perjalanan itu ya akan menemui al-haud, telaganya masing-masing. Qabla dukhulil jannah, sebelum masuk surga, artinya bahwa telaga ini posisinya adalah di luar surga gitu, bukan di dalam surga. Wali nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haudun, ada punya telaga, Allah buatkan telaga ya. Bagaimana sifat atau karakter daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara sifatnya adalah ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Wa atyabu minal miski, dan lebih wangi, lebih harum dari minyak kasturi. Aniyatuhu, bejananya atau gelas-gelasnya yang ada di sekitar
telaga beliau ka'adadi nujumis sama, sejumlah bintang-bintang di langit. Berarti itu menunjukkan banyak sekali gitu ya. Kita aja melihat bintang kan luar biasa ketika langit cerah. Bintang tampak itu kan banyaknya luar biasa, nggak bisa kita hitung gitu ya. Nah seperti itulah bejana-bejana, gelas-gelas, cangkir-cangkir yang ada di sekitar telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuluhu panjangnya syahrun, selama 1 bulan perjalanan, panjang selama 1 bulan perjalanan. Wa irduhu dan luasnya lebarnya syahrun, sama selama perjalanan 1 bulan. Man syariba minhu, siapa yang minum darinya, syurbatan, 1 kali teguk, la yadma'u ba'daha abadan, tidak akan haus setelahnya selamanya. Oke, ini terkait tentang al-haud, telaga ya. Oke, untuk lebih panjangnya nanti bisa dialog, kita berbicara di via Zoom ya. Selanjutnya, peristiwa yang akan manusia temui nanti di akhirat, yaitu as-sirat. Arti daripada as-sirat adalah jembatan. As-siratu huwa, jembatan adalah jisrun. As-siratu huwa, sirat adalah jisrun, jembatan, yudau, yang dipasang, ala dohri jahannam, di atas punggung neraka jahannam, bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Yamurun nasu, manusia akan melewatinya, alaihi, atas sirat tersebut, ala qadri a'malihim, tergantung dari perbuatan mereka ketika di dunia maksudnya. Berarti cara orang melewati as-sirat itu bermacam-macam, tergantung amal-amalnya ketika di dunia. Faminhum, maka di antara mereka, di antara manusia, man yamurru, ada orang yang melewatinya, kalam hil basor, seperti kedipan mata. Berarti cepat sekali ya. Kalbarqi, seperti kilat. Karrih, seperti angin. Kalfaros, seperti kuda. Kalibili, seperti unta. Wa minhum, dan di antara mereka juga, man ya'du adwan, ada yang melewati as-sirat itu seperti orang lompat atau orang lari gitu ya. Wa minhum, dan di antara mereka juga, man yamshi masyan, ada orang seperti jalan kaki. Wa minhum man yazhabu zahfan, dan di antara mereka juga ada orang yang melewati as-sirat itu dengan merangkak. Oke, baik, inilah sedikit ya tentang as-sirat. Gambarannya juga seperti ini, di mana beraneka ragam cara orang melewati as-sirat tersebut. Dan untuk materi terakhir,
para santri semuanya, sekaligus perjalanan terakhir di akhirat nanti adalah al-jannatu wan naru, surga dan neraka. Oke, ini adalah materi terakhir untuk pertemuan sekarang. Al-jannatu hiya al-maqarru al-akhiru lil mu'minin. Al-maqarru, tempat, al-akhiru yang terakhir, lil mu'minina, bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, ini singkatnya surga ini seperti ini. Tempat terakhir bagi orang-orang yang beriman. Wa asma'ul jannah, dan nama-nama surga, hiya adalah, berarti surga itu punya beberapa nama dan macam. Ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama itu ada yang disebut jannatu firdaus, surga firdaus, wa hiya a'laha, termasuk surga yang paling tinggi di antara surga-surga yang lainnya. Kemudian ada jannatul na'im, jannatu aden, jannatul ma'wa, jannatul khuldi, darul muqamah, darus salam, maqamul amin. Itu kira-kira di antara nama-nama surga. Dan kemudian an-naru, neraka. An-naru hiya al-maqaru al-akhiru lil kafirin. Neraka adalah tempat terakhir bagi orang-orang kafir. Berarti neraka adalah lawan daripada surga. Dan di akhirat kita manusia kalau tidak ke surga berarti ke neraka. Kalau tidak neraka berarti ke surga. Wasma'un nari, dan nama-nama neraka, ya, ia adalah, ini juga neraka seperti surga, ada nama-namanya, ada tingkatannya. Naru jahannam, neraka jahannam, wahya asfaluha, itu adalah neraka yang paling bawah. Kalau surga itu firdaus, yang paling tingginya. Kalau neraka, yang paling dasarnya, paling bawahnya, yang paling mengerikannya, naudzubillah, adalah neraka jahannam. Kemudian ada narul jahim, narus sa'ir, narul ladha, narus saqar, naru hawiyah, narul hutamah, naru wail. Itu adalah nama-nama daripada neraka. Oke, baik, itu secara singkatnya seperti itu di materi sekarang ini, dan insya Allah bisa diperluas pembahasannya ketika di sesi Zoom. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan untuk materi sekarang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.